konduktivitas dari partikel-partikel tersebut. Nah ini seperti ini ya proses pembentukannya. Nah kalau dibuat gambaran lebih lanjut misalnya ya, kalau misalnya permukaan ini adalah kristal nikel dengan ini batas kristalnya, batas butir kristalnya. Kemudian agar supaya dia semakin kuat, maka kita perkuat misalnya dengan, kalau di sini dengan menggunakan partikel silikon nitrida yang akan menempati posisi di batas butir antara kristal nikel gitu ya. Nah ini semester nanti saya ada mata kuliah sifat mekanik, nah nanti akan saya jelaskan ya, promo lagi ya. Kenapa partikel yang ada di batas butir bisa memperkuat kekuatan mekanik dari material ya. Jadi dia diam berada di batas butir, tujuannya adalah untuk memperkuat kristal material ya. Jadi komposit sebetulnya kita ingin memperkuat sifat mekanik ataupun ketahanan korosi dari logam matriksnya. Nikel, kalau mungkin saya bicara nikel walaupun dia banyak digunakan untuk memproteksi material dari korosi, tapi pada kondisi tertentu material tersebut tetap akan terkorosi. Nah, kajian menunjukkan bahwa nikel pada saat dioperasikan pada temperatur tinggi itu misalnya sekitar 500 derajat Celcius, maka oksigen itu pada akhirnya dia bisa masuk ke pori-pori dari lapisan nikel. Jadi nikel itu sebetulnya bukan mulus tanpa cacat gitu ya. Dia sebetulnya sifatnya juga dia berpori gitu ya. Nah, pori itu hanya bisa dimasuki oleh oksigen pada saat si nikel itu diekspos pada temperatur di atas 500 gitu ya. Nah, untuk menanggulanginya, maka si lapisan nikel kita perkuat dengan partikel-partikel yang saya pernah lakukan, saya menggunakan partikel yang titanium nitrida dan aluminium nitrida serta silikon nitrida. Partikel-partikel lain banyak juga, silakan ada juga yang menggunakan tadi krom nitrida ya, ataupun mungkin dengan titanium oksida dan seterusnya gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan dipotong juga ya, takutnya saya keasikan ngobrol. Nah ini karakterisasi material, sebetulnya material itu material apapun ya, mau logam, mau keramik, mau komposit, mau polimer, maka penelitian-penelitian yang kita lakukan khususnya di program studi fisika, khususnya saya mungkin ya, fokusnya itu adalah mengkarakterisasi dari morfologi permukaan sampel. Nah ini sampel misalnya dari komposit, ini hasil dari penelitian yang dikerjakan oleh mahasiswa yang saat ini sudah sidang ya, angkatan berapa, 2018 ya, kakak kelas saudara gitu. Ini morfologinya seperti ini ya, jadi dianalisis yang pertama dia morfologi, jadi kajian-kajian di dalam fisika material secara umum, dia nanti akan mengkaji morfologi. Morfologi ini kita uji dengan menggunakan mikroskop elektron, scanning elektron mikroskopi. Ya. Nah, kemudian ini komposisi. Nah, ini komposisi, ya. Ini komposisi. Jadi kita ingin melihat apakah komposisinya terdetek. Misalnya kita ingin membuat lapisan nikel titanium nitrida. Nah, apakah memang unsur-unsur nikel dan titanium nitrida itu ada, ya itu dideteksi dengan menggunakan IDS. Nah IDS biasanya dia salah satu dengan mikroskop elektron. Ya, dari dalam mikroskop elektron ini ada spektroskop ditempelkan di situ yang kita sebut sebagai MMID, spektrometer ya. Jadi karena sekilas semakin ini dan saya lihat yang kita di menggunakan mikroskop elektron. Nama-nama mikroskop elektron adalah alam bentuk mengkarakterisasi dari elektron. Jadi kalau mikroskop optik turunnya bisa saya lihat ya cahaya yang mereka berwarna
salah satu karakteristik aplikasi yaitu ya uji keras, kemudian dari uji korosi, ya kemudian uji aus, juga bisa gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang mengaplikasikannya untuk elektro-optik, yang misalnya konduktivitasnya gitu ya, seperti apa, kemudian konsistensinya seperti apa, simpatis optiknya misalnya apa, transmisi maupun refleksinya seperti apa. Nah itu juga bisa diuji, yaitu saya katakan itu sebagai uji karakteristik aplikasi dari suatu material. Ya itu kemudian dari proses penelitian ya yang jelas sekali sebetulnya ya dulu pernah dilakukan suatu penelitian untuk membuat suatu sistem potensial. Jadi sebetulnya kalau proses elektrodeposisi dengan menggunakan 3 elektron paling bagus sebetulnya dengan menggunakan sistem potensial ya. Sistem potensial ini dengan menggunakan 3 elektroda sehingga kita bisa betul-betul bisa mengontrol kestabilan tegangan antara elektroda. Karena sekali lagi dalam proses elektrodeposisi kestabilan tegangan DC itu juga sangat menentukan kualitas lapisan. Ya, kualitas lapisan dan juga uniform keseragaman dari lapisan terbentuk kedua berpengaruh situ gitu ya. Kemudian prosesnya tentu pengembangan aplikasi lapisan komposit tadi bisa ke bidang. Kemudian juga sebetulnya ada model komputasi, nah ini juga belum pernah saya lakukan gitu ya. Karena ya belum ada ya sebenarnya masih butuh tenaga dari asisten peneliti untuk bisa mengerti model-model komputasi dalam analisis proses elektrodeposisinya seperti apa. Itu memang selama ini kita ya saya aja ini karena kekurangan SPM dan sebagainya, jadi kita tidak terlalu banyak menggunakan proses elektrodeposisi ya, kita hanya mengotak hasil dari elektrodeposisi. Jadi tadi yang karakteristik sampel dari hasil dengan menggunakan SEM, SFD maupun yang DRS itu kita fokus pada hasil yang sudah kita peroleh melalui proses elektrodeposisi. Nah, proses elektrodeposisi itu juga bisa menjadi satu kajian tersendiri. Jadi selama proses elektrodeposisi berlangsung itu juga bisa kita pantau. Tapi kalau kita pantau, kalau kita menggunakan sistem potensial, kalau sistem potensial itu bisa kita atur, bisa kita monitoring bagaimana naik turun arus selama proses elektrodeposisi tersebut berlangsung gitu ya. Nah kita selama ini saya belum pernah intens untuk melakukan itu ya, karena memang mungkin itu untuk yang kimia bisa masuk sesuai juga, tapi ya bukan berarti yang fisika juga tidak bisa, karena tentunya adalah irisan yang antara fisika dengan yang gitu ya. Kemudian dari penelitian ini juga ada proses pengembangan dan metode lain juga ya, misalnya tadi tentang reaksi padakan sampai proses hipotesis dan sebagainya ya, ataupun sistem komposit lain seperti nikel karbida, nikel oksida, ataupun sistem komposit biomaterial. Nah ini juga belum pernah saya lakukan ya, saya terpikir misalnya apakah bisa kita membuat lapisan misalnya komposit atau ya dengan menggunakan SiC ya, di mana karbonnya ini misalnya dari karbon arang tempurung kelapa atau arang yang lain ya misalnya gitu ya. Silikonnya misalnya atau silikonnya ini kita ambil dari arang gabah padi ya. Gabah mungkin ada yang tahu gabah ya? Gabah ada yang tahu nggak ya? Halo? Gabah ada yang tahu nggak? Ya. Halo, ada yang tahu gabah nggak? Saya tahu dah baca aja. Karena udah pada makan roti yang mau burger kali ya. Gabah itu kulit padi
kulit padi itu kemudian kalau abu gosok ya, kalau zaman dulu saya kecil itu namanya abu gosok, tapi sekarang sih nggak dijual lagi abu gosok ya, udah pakai apa, kain lap logam gitu ya untuk membersihkan peralatan masak ibu kita yang pokoknya saya mungkin sekarang bilangnya bukan ibu gitu tapi istri saya gitu yang yang penggorengannya sudah hitam-hitam itu kan nggak bisa dibersihkan hanya dengan di lap-lap pakai SpongeBob gitu ya, tapi harus pakai itu. Kalau zaman dulu pakai gabah itu, abu gosok gabah yang dibakar, ya warnanya nggak akan hitam tapi abu-abu. Nah, abu-abu itu ternyata dari bahannya silikon karbida ya. Nah, ini juga sudah punya rencana sih bagaimana kalau misalnya kita lakukan proses elektrolisisi nikel dicampur dengan gabah tadi ya, apakah akan terbentuk lapisan nikel silikon karbida atau silikon, nanti dicek silikon karbida apa nanti cek silikatnya nanti kita lihat. Silakan ya kalau yang mau tanya lewat chat nggak apa-apa. Nah ini deskripsi ini saya cantumkan deskripsi yang kalian yang kakak kelas saudara yang angkatan 2018 dan 2017 ya, yang 2017 judul-judulnya yang kemarin mereka lakukan. Nah, dan ya, saya informasikan aja kalau dulu tahun 2020 dan 2021 kita sudah dihantam pandemi ya, sudah tahu masalah saudara mungkin adalah masalah perkuliahan awal-awal, tapi kakak kelas saudara pada saat itu adalah masalah tugas akhir. Tugas akhir yang harus dilakukan di laboratorium yang tentu tidak memungkinkan laboratorium itu dibuka ya, karena semua juga pada takut gitu ya, walaupun mungkin sudah diperbolehkan tapi ya mungkin kan tetap kalau mahasiswa harus ke kampus harus ada izin orang tua, harus sudah vaksin dan sebagainya. Jadi memang tahun 2020-2021 kita dihantam oleh pandemi, tapi alhamdulillah yang penelitian material bisa survive. Jadi sifatnya tidak, penelitiannya tidak eksperimen langsung di lab gitu ya, tapi mereka diberikan data sekunder, data sekunder dalam bentuk data XRT ya, XRT yang memang sudah dilakukan sebelumnya, tapi memang analisisnya tidak terlalu mendalam gitu ya. Jadi ya waktu itu saya udah diskusi mau bikin nama apa ya Bu ya. Kalau yang di dalamnya gimana nih? Ya sudah boleh kita analisis dengan data sekunder. Kalau sekarang normal yang berarti yang anak-anak ini mereka ada eksperimen di lab gitu ya, eksperimen di lab. Dan ya sekali lagi kalau material itu mahal selain dari bahan dasarnya juga karakterisasinya. Jadi kalau SEM, FXE, SEM dan SD, nah ini juga lumayan ya. Sekitar berapa sih, 200-300 ribu per sampel gitu ya. Dan kita nggak punya, kita kalau SEM kita ada di atas sampai 10. Untuk SRD kita nggak punya ya, kita mengujinya di luar gitu ya, kayak itu di BPPT lihat ya, atau di Jakarta atau di kampus-kampus lain yang memang memiliki karakterisasi. Nah ini beberapa aplikasi yang ada, nanti bisa dirujuk dengan pengertian. Nah mungkin langsung nyambung ya, mau tanya Japur ya, Bu itu bagaimana?